saudara Yoga telah menerobos masuk rumahnya Ibu Wulan secara paksa. Jadi Ibu Wulan melaporkannya. Yoga, kamu masih nemuin Aisyah? Hah? Kamu buat apa sih, Ga? Lihat sekarang kondisi kamu. Kamu mendekam di penjara kayak gini, kamu tuh mikir dong, Ga? Gimana perasaan Mama? Kalian mikirin gak perasaan aku? Gak semua yang terjadi dalam hidup aku. Sekarang aku kehilangan Aisyah, wanita yang aku sangat cintai. Aku rela menderita. Aku rela di penjara seperti ini. Supaya apa? Supaya Bu Wulan bisa maafin aku dan aku bisa deket lagi sama Aisyah. Yoga, kamu tuh sadar gak sih kamu ngomong apa? Aisyah tuh gak pantas buat kamu. Kamu inget tuh gak apa yang udah Aisyah lakuin buat kamu? Dia udah selingkuhin kamu, Ga? Diamlah, Kak! Aku gak mau denger itu lagi. Aku tahu itu gak bener. Aku percaya sama Aisyah. Ya aku mau sekarang. Aku mau Aisyah kembali jadi istri aku lagi. Kamu udah gila ya? Yosi, cukup. Kita ngomong di luar. Enggak, Mas. Aku belum selesai ngomong. Yoga, dengerin aku. Yoga, Mas. Yoga. Yoga. Yoga, sayang. Udah lama. Gue ikhlas jalanin semua ini, asalkan ini bisa bikin Bu Wulan maafin aku. Yoga, mereka sudah menghina dan merendahkan keluarga kita, sayang. Lihat, mereka sudah memenjarakan kamu di sini. Mereka harus membalas perbuatan mereka. Mama janji, Mama akan balas perbuatan mereka. Gue ikhlas kok dengan semua ini. Tapi Mama nggak rela kamu jadi seperti ini, Nak. Mama nggak rela kamu ada di dalam penjara, sayang. Kenapa mesti kamu yang harus menanggung sih? Hah? Kenapa? Yoga, kalau memang Aisyah sangat mencintai kamu, harusnya dia berusaha dong. Berusaha supaya kamu jangan ada di dalam sini. Kamu harus dikeluarkan dari penjara. Dia harus usaha dong, Yoga. Tapi lihat, apa? Dia sudah menjebak kamu, Yoga. Tapi Ma Aisyah... Udah, Papa diam. Tolong ya, Pak. Papa jangan ikut-ikutan ngebela perempuan udit itu lagi. Yoga, untuk apa sih kamu masih mengharapkan cewek itu? Orang jelas-jelas aku ini tunangan kamu. Seharusnya aku yang peduli sama kamu, bukan dia. Yoga, sabar ya sayang ya. Mama pasti akan mengeluarkan kamu dari sini secepatnya. Ya sayang ya. Tunggu Mama ya. Pak, ayo ikut Mama. Ayo. Yoga, untuk apa sih kamu ngorbanin hidup kamu untuk perempuan yang udah nyakitin kamu? Hah? Orang yang udah nyakitin kamu, yang gak peduli sama kamu. Udah, tolong ya kalian tolong pergi selagi mau sendirian. Oke, aku akan tinggalin kamu sendiri. Tapi aku akan balik lagi ke sini karena aku tunangan kamu, Yoga. Kenapa sih Mama harus bohong sama Yoga? Kenapa Mama harus sengaja bikin kesan kalau Aisyah itu seolah-olah nggak peduli sama Yoga? Terus, buat apa kita kasih harapan palsu sama Yoga? Buat apa, Pak? Papa lihat sendiri kan, tadi Aisyah datang sama siapa? Sama selingkuhannya. Sengaja tuh, pasti dia sengaja mau ketawain Yoga. Karena Yoga menderita dalam penjara, sama seperti ibunya. Papa yakin Aisyah bukan perempuan seperti itu. Oh ya, masa sih? Tapi nyatanya Aisyah selingkuhin Yoga, iya kan? Lalu dia sekarang datang sama selingkuhannya. Sengaja banget. Mama sebel ngeliat. Pasti sengaja tuh. Biar Yoga semakin sakit dan menderita. Mama heran deh. Heran banget. Apa yang gak habis pikir? Papa sama Yoga kok sama banget, gak ada bedanya. Kemakan ya, kayaknya kemakan dengan wajahnya perempuan itu yang lugu. Lalu dibilangnya mama jahat, mama kejam. Nyatanya gimana, Pak? Apa? Papa lihat kan? Anak kita menderita, Pak. Yoga di dalam penjara, Pak. Mama yakin Yoga pasti dijebak. Pokoknya, Mama nggak mau ya.
Yoga terus-terusan di dalam penjara. Papa harus melepaskan Yoga. Titik. Iya. Papa pasti lakukan. Lihat aja. Aku akan bikin perhitungan sama mereka. Mereka harus tanggung akibatnya. Mereka akan tahu lagi berhadapan sama siapa. Tidak akan lepas mereka. Bu, Ibu. Bu, aku mohon sama Ibu. Ibu tolong lepasin Mas Yoga, Bu. Ibu gak lihat apa? Tadi Bu Indah sampai semangat itu sama Ibu. Saya tuh cuma takut Ibu yang gak akan kenapa-napa. Cukup, Aisyah. Kamu jangan belain dia terus. Dia pantas terima ini semua. Sampai kapanpun, Ibu nggak akan mencabut tuntutan Ibu. Yang salah tuh aku, bukan Mas Yoga. Jadi Ibu tolong jangan berkeras hati, Bu. Aku mohon sama Ibu. Aku dan Mas Yoga sudah cukup menderita, Bu. Aku mohon Ibu cabut tuntutan Ibu, Bu. Ya ampun, Aisyah. Jadi kamu nyalain Ibu atas semua ini? Ibu ngelakuin ini semua demi kamu. Tapi kamu bukan membela Ibu. Tapi kamu malah membela laki-laki nggak tahu diri itu. Kamu benar-benar kelewatan, Aisyah. Udah. Stefan, ibu tidak perlu menamar Raisa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maafkan hambamu ini, ya Allah. Raisa. Kamu jangan khawatir ya. Pasti ada jalan keluar dari semua masalah ini. Makasih ya, Irfan. Tapi aku lagi pengen sendiri, jadi aku mohon kamu tinggalkan aku sendiri. Pergi dulu. Ya. Kamu harus pecat Aisyah sekarang juga, Mas. Aku nggak mau dia kerja di kantor kamu. Mas lihat sendiri kan, gara-gara dia, gara-gara cewek itu, Yoga masuk penjara, Mas. Kamu nggak usah ngatur-ngatur. Aku nggak suka. Lagian aku nggak bisa pecat Aisyah gitu aja. Aku ada utang budi sama dia. Mas, bukannya gitu, Mas. Di depannya doang dia sok lugu. Tapi aslinya, dia itu cewek rendah yang nggak punya harga diri. Dia bukan cuma ngikhianatin Yoga, Mas. Tapi gara-gara dia, Yoga masuk penjara sekarang. Dan dia nggak akan pernah berhenti hancurin hidup Yoga, Mas. Mas, kamu ngerti nggak sih? Yoga itu adik aku, Mas. Aku nggak bisa biarin dia tetap kayak gitu. Mas. Nak Wahyu, Mama mohon sama kamu, Nak. Tolong deh karyawan yang bernama Aisyah dipecat aja. Dia sudah menzolimi Yoga. Yoga jadi menderita gara-gara dia. Tapi aku nggak bisa pecat Aisyah gitu aja, Mbak, tanpa alasan yang jelas. Reputasi aku sebagai atasan bisa hancur. Justru karena kamu atasannya dia, gampang banget dong memecat dia. Ya kamu carilah alasannya bagaimana caranya, pokoknya si Aisyah dipecat. Mama minta tolong deh sama kamu. Jangan sampai kamu tuh terpengaruh sama dia. Bahaya. Terserah. Intinya aku paling nggak suka diatur. Apalagi soal perusahaan aku. Dan soal masalah kalian. Masalah kalian itu udah bikin aku tambah pusing. Dan bikin malu. Mama lihat sendiri kan. Dia tuh emang sama sekali nggak bisa diatur, Ma. Kamu tenang aja, Yosi.
Mama akan membuat Aisyah dipecat dari kantornya si Wahyu. Lihat aja. Dan Mama juga akan membuat ibunya Aisyah mengeluarkan Yoga dari penjara. Setelah itu, lihat aja. Mama akan bikin perhitungan sama mereka. Karena mereka harus tahu lagi main-main dengan siapa. Lihat aja. Mama akan buktikan. Ya Allah, gimana keadaannya Mas Yoga ya Allah? Kasihan dia. Aku sangat merindukan Mas Yoga ya Allah. Apakah dia udah sholat? Lindungilah dia ya Allah, hamba. Semua yang dipunyanya Mas Yoga. Semoga aja Mas Yoga senang dengan pemberian aku ini. Dan semoga juga Mas Yoga bisa menjadi imam yang baik untuk aku dan anak-anakku nanti. Aku jadi gak sabar menunggu Mas Yoga pulang. Aku belum sempat memberikan ini pada Mas Yoga. Masalahnya terlalu cepat datang. Mungkin ini saat yang tepat untuk aku memberikan ini pada Mas Yoga. Maafin aku ya. Aku udah bikin kamu masuk penjara. Mas, aku bawain ini buat kamu. Perlengkapan sholat. Saya juga udah punya. Gak usah sok baik kamu. Aisyah, kalau dengan aku di penjara, itu bikin kamu dan ibu kamu puas. Aku rela jalanin. Tapi tolong, sekarang kamu pergi dari sini.
kamu dan ibu kamu mau. Maafin aku, Aisyah. Tapi dengan sikap kamu seperti ini akan membuat aku makin lemah sama kamu. Enggak, Mas. Maafin aku, Mas. Aku... Aisyah! Pergi dari sini! Kamu ngedengar apa? Apa ucapan aku tadi? Kamu ngedengar apa? Aisyah, sebenarnya aku bingung nih. Kamu maunya apa sih? Kamu yang ngusir aku. Kamu suruh aku pergi. Kamu bilang aku supaya nggak kenal lagi sama kamu. Sekarang aku di penjara. Kamu datang ke sini, kamu sok baik sama aku. Mau kamu apa? Pergi sekarang. Pergi! Aisyah, kamu pergi sekarang. Jangan sampai ibu kamu tahu dan ibu kamu makin parah lagi sama aku. Pergi! Pak, saya mau menitipkan ini buat Mas Yoga. Oh, nanti akan saya sampaikan kepada saudara Yoga. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, saya pamit dulu. Saudara Yoga, ini Aisyah menitipkan perlengkapan sholat buat kamu. Sepertinya dia peduli banget sama kamu. Tadi dia meminta ibunya untuk mencabut tuntutannya. Apa? Tapi usahanya sia-sia. Beruntung banget ya punya istri seperti Aisyah. Jadi mama bohong. Aisyah kesini bahkan untuk memohon untuk membebaskan aku. Dia masih peduli sama aku. Betapa bodohnya aku ini, ya Allah. Nggak bisa ngeliat ketulusan Aisyah. Maafin aku, Aisyah. Mas, aku nggak bisa berhenti mencintai kamu. Kamu udah jadi salah satu bagian dari hidup aku. Kalau aja semua bisa kembali seperti semula. Tapi semua itu nggak akan mungkin terjadi. Jodoh kamu itu bukan aku, Mas. Irfan, kamu ngapain di sini? Aku tahu kamu pasti sini, Aisyah. Aku juga sebenarnya kaget ya. Melihat Yoga dilaporkan polisi oleh ibu kamu. Tapi Aisyah, kamu jangan lawan ibu kamu sendiri. Udahlah, sekarang gini aja ya. Kita pulang. Gak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Ya, ayo. Irfan,
Aku masih mau di sini, Irfan. Aku masih mau menemani Mas Yoga di sini, walaupun Mas Yoga gak tahu. Kalian sudah mendapatkan anak itu. Semua sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana kamu. Anak itu sudah tangan kita. Bagus. Kalian awasi terus ya anak itu. Tunggu telepon dari saya, oke? Wulan. Lihat aja, kamu tidak akan tidur tenang malam ini. Karena anak kamu satu dan hilang. Kamu kan tahu sedang bermain-main dengan siapa. Rasakan kamu. Ya ampun, si Rani kemana sih? Udah malam gini kok belum pulang? Handphonenya juga ditelepon nggak aktif lagi. Tuh, pengen nanya Aisyah deh. Aisyah? Aisyah nggak ada. Terlaluan banget sih. Pasti dia lagi ketemuan sama Yoga. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aisyah, kamu di mana sih? Kamu tahu nggak? Ibu tuh lagi panik. Adik kamu Rani sampai sekarang tuh belum pulang. Handphonenya ibu telepon juga nggak aktif. Kamu malah asik-asikan mikirin Yoga terus. Bu, jadi Rani belum pulang. Belum. Iya, Bu. Iya, Aisyah sekarang pulang ya, Bu. Assalamualaikum. Ya ampun, mudah-mudahan nggak ada apa-apa sama Rani. Irfan, aku harus pulang, Irfan. Rani belum pulang sampai sekarang. Yaudah, aku antar kamu ya. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aisyah, kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Ibu udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa sama kamu. Kamu masih aja belain Yoga. Kamu nggak tahu, ibu tuh pusing, panik. Adik kamu sampai sekarang tuh belum pulang. Dan ibu nggak tahu dia ada di mana. Bu, maafin Aisyah, Bu. Ini semua salahnya Aisyah. Sudahlah, Bu. Ibu tidak perlu menyalahkan Aisyah, Bu. Biar aku bantu cairan ya, Bu ya. Ibu dan Aisyah di rumah saja. Enggak, Irfan. Aku harus ikut. Bu, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat anak kecil nggak? Tingginya segini, rambutnya panjang. Terus kulitnya warna putih. Enggak ngeliat. Kita cari lagi ya. Makasih ya. Rani? Rani. Mana lagi ya? Ya Allah. Mas. Lihat anak kecil perempuan nggak tingginya segini. Terus Rambutnya panjang. Iya. Maaf, nggak kenal. Makasih ya. Apaan?
lagi ya? Kita harus cari kemana lagi? Ya Allah, kamu kemana Rani? Aisyah, kamu apa, Pak? Enggak, Irfan. Aku gak apa-apa kok. Mungkin aku sedikit masuk angin dan pusing aja. Gak apa-apa gimana? Yaudah sekarang gini aja ya. Kita pulang sekarang ya. Enggak, Irfan, aku mau tetap cari Rani. Aisyah, tapi kamu... Aku mohon, Van. Kita harus cari Rani. Ya? Yaudah kok, kita coba cari lagi ya. Rani. Rani! Rani. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aisyah, gimana? Adik kamu mana? Bu, maafin Aisyah ya, Bu. Aisyah udah cari ke semua tempat, tapi nggak ada yang tahu Rani di mana. Bahkan Aisyah udah nanya ke teman-temannya Rani, tapi juga nggak ada yang tahu ada di mana Rani. Ya Allah. Rani, kamu di mana, Rani? Jangan bikin ibu panik. Ya Allah, selamatkan anak hamba ya Allah. Lindungilah anak hamba ya Allah. Hamba mohon. Aduh, gimana ini Aisyah? Bu, udah Ibu di rumah aja ya, Bu. Biar Aisyah yang cari Rani. Enggak, ibu nggak bisa tenang. Ibu sekarang nggak tahu Rani ada di mana. Ibu harus cari dia sampai ketemu. Bu, udah Ibu di rumah aja ya, Bu. Biar Aisyah yang cari Rani. Enggak, ibu harus tahu di mana Rani. Ibu nggak tenang toh Aisyah. Ya udah Aisyah ikut ya. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Bu? Hati-hati, Bu. Sini. Astagfirullahaladzim, Rani. Siapa yang tega melakukan ini kepada Rani? Rani. Rani. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum mantan besan. Apa kabar? Ibu mau apa lagi sih? Kalau ibu berharap saya akan mencabut tuntutan anak ibu, saya tidak akan mencabutnya, Bu. Jangan marah-marah dulu ya. Tenang aja, saya nelfon bukan urusan yoga. Tapi saya mau bilang, kamu pasti lagi ketakutan ya, kangen sama anaknya. Sayang banget, anak kamu sekarang bersama dengan saya. Tolong jangan sakitin anak aku. Kembalikan anak aku. Tolong. Dasar kamu perempuan jahat. Oh ya, saya jahat ya? Kayaknya enggak deh. Kamu harus ikuti apa kata saya, ya. Tolong lepasin anak saya. Setelah itu saya akan melepaskan anak kamu. Enggak. Ibu nggak bisa mengancam saya. Saya akan laporkan masalah ini ke kantor polisi. Oh, silakan saja Ibu Wulan yang terhormat. Silakan lapor ke polisi. Tapi saya pastikan setelah kamu melapor, kamu akan menyesal seumur hidup. Karena kamu tidak akan ketemu lagi sama anak kamu untuk selama-lamanya. Bu Indah, saya mohon Bu Indah. Tolong Bu Indah jangan sakiti anak saya, Bu Indah. Saya mohon. Kalau gitu turuti saja apa kata saya. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Gampang sekali. Bu Indah bilang apa, Bu?
Bu Ina bilang apa, Ibu? Tolong kabar Ibu. Ibu, astagfirullahaladzim. Bu Rani kenapa, Bu? Rani sama Bu Ina. Bu Ina ngancam Ibu. Kalau Ibu nggak mau bebaskan Yoga, keselamatan Rani ada sama Bu Ina. Ibu nggak punya pilihan, Aisyah. Ibu harus membebaskan Rani. Kenapa sih? Perempuan jahat itu selalu punya cara licik. Bu, mungkin ini adalah jalan terbaik. Lagian kan Mas Yoga nggak salah. Kalau bukan karena kamu, adik kamu nggak akan pernah diculik. Tapi kamu masih aja membela mereka. Maafin Aisyah. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya kesini mau mencabut tuntutan saya terhadap Yoga, Pak. Baik, Bu. Alhamdulillah Mas Yoga bisa bebas. Dan Rani juga akan kembali ke rumah. Semoga ini semua jadi awal yang baik-baik aja. Amin ya Allah. Kenapa, Bu? Aisyah cuma pengen peluk Rani. Kamu tahu, adik kamu ini diculik semua gara-gara kamu. Bu, gak mungkin, Bu. Rani itu adiknya Aisyah, jadi gak mungkin Aisyah punya pikiran seperti itu sama dia. Aisyah, selama kamu masih berhubungan sama Yoga, keluarga itu selalu akan mengancam keluarga kita. Udah, Bu, kasihan ke Aisyah, udah jangan dimarahin terus. Lagian Rani nggak kenapa-napa kok, Bu. Rani, kamu nggak tahu kakak kamu tuh kebangetan banget. Tadi malam aja dia masih sempat-sempatnya datang ke penjara buat lihat Yoga. Padahal ibu udah larang. Dan sepertinya sekarang kamu udah nggak nganggap ibu ini sebagai ibu kamu, ya kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu itu adalah ibunya Aisyah dan akan sama seterusnya, gak akan beda. Baik, Aisyah. Kalau kamu masih menganggap ibu ini ibu kamu, ibu mohon, putuskan hubungan kamu sama Yoga. Dan kamu jangan berhubungan apapun dengan Yoga. Kita masuk ya. Saudara Yoga, Anda dibebaskan. Hah? Bebas, Pak. Enggak. Bukannya saya nggak bisa bebas kecuali tuntutan dicabut. Anda benar. Tapi Bu Wulan sudah mencabut laporannya. Jadi Anda bisa dibebaskan. Ibu Wulan sempat bilang kalau dia nggak akan bebasin aku. Tapi kok sekarang udah cabut laporannya? Aneh.
Silakan ikut saya. Halo sayang. Kangen banget. Bagaimana? Hah? Kamu tidurnya nyaman nggak? Merah-merah nggak? Ada nyamuk nggak yang gigit kamu? Hah? Kasih tahu ke mama. Mana yang pegel? Mana yang pegel, nak? Ma. Jujur ya sama aku. Apa yang mama lakukan sama Bu Wulan? Atau mungkin mama ngapa-ngapain Aisyah? Yoga, kenapa sih kamu berpikiran mama tuh kayaknya jahat banget? Enggak, mama nggak seperti itu, nak. Kamu ini kan anak mama. Mama tadi malam kepikiran banget loh. Kepikiran kamu di dalam penjara tuh seperti apa? Kok kamu malah nuduh mama yang bukan-bukan? Enggak, mama nggak berbuat jahat, bener? Enggak. Aku tahu banget Bu Wulan seperti apa. Dia nggak mungkin bebasin aku kayak gitu aja. Dia pasti tertekan. Oh iya, kamu tahu banget ya Bulan seperti apa? Memangnya dia siapa? Ibu kamu yang melahirkan kamu? Enggak kan? Yang melahirkan kamu tuh mama. Kalau memang kamu tahu banget Bulan seperti apa, berarti kamu tahu juga dong mama seperti apa. Gak mungkin dong mama melakukan sesuatu yang aneh, iya kan? Bener kan? Justru karena aku ini anak mama, makanya aku tahu banget apa yang bisa mama lakukan. Apalagi jika ada orang yang terang-terangan menantang mama. Kayak Bu Wulan. Udah sayang, sekarang kita pulang. Kamu nyampe rumah mandi, sauna, istirahat. Habis itu makan sepuas-puasnya. Mama akan masakin kamu makanan kesukaan kamu. Yuk. Aku mau ke rumah Aisyah. Ngapain mesti ke rumah Aisyah sih, Yoga? Gak usah deh cari masalah lagi sama mereka. Udahlah, buat apa ke sana? Karena aku nggak bisa dapat kebenaran dari mama. Aku akan dapat kebenaran dari mereka. Aduh, Yoga. Ngapain sih berurusan sama keluarga tukang pelet itu terus? Susah banget dibilanginnya nih. Tapi biarin aja. Si Wulan itu kan lagi emosi lagi tinggi-tingginya. Pasti Yoga nyampe sana langsung diusir sama si Wulan. Halo, Ma. Mama tenang aja. Semua udah aku atur dengan sangat sempurna. Dan aku akan pastikan kalau Aisyah akan keluar dari kantor Mas Wahyu untuk selamanya. Oke, Ma. Gimana? Kamu udah dapetin barang yang saya minta? Sudah, Ibu tenang aja. Kan sudah saya bilang, Ibu bisa mengandalkan saya. Di dalam flash disk sini, udah saya copy semua data perusahaan. Bagus. Tapi pastikan kalau nggak ada yang tahu masalah kita. Oh, Ibu tenang saja. Sudah saya pastikan semuanya aman. Tapi, mana bayaran saya? Ya, bentar ya. Ini bayaran kamu, saya kasih cash ke kamu karena saya nggak mau ada yang bisa ngelacak rekening kamu. 10 juta kan? Oh ya, ingat ya, tugas kamu belum selesai. Masih ada satu tugas lagi yang harus kamu lakuin buat saya. Tugas apa itu? Pasti akan saya laksanakan. Oke. Kalau gitu saya permisi. Ya. Pasti hari ini perempuan kampungan itu datang telat karena persoalan penculikan adiknya. Nih, gue tambahin satu masalah lagi buat lo cewek kampungan. Berani-beraninya bikin rusuh keluarga gue. Kata sekretaris Mas Wahyu,
komputer ini nggak pernah di-lock. Teror banget sih. Kampungan. Sekarang gue harus bikin seolah-olah data-data yang tadi gue terima itu diambil sama Aisyah. Biar dia nggak bisa tahu. Sekarang lo abis sama gue, Aisyah. Aisyah akan dipecat dari perusahaan ini. Senangnya. Makanya jadi orang itu jangan belagu. Miskin aja belagu. Di mana ya? Dia gampang dilihat sama Mas Wahyu. Sini aja deh. Akhirnya selesai juga. Aisyah mana ya? Kok belum datang? Apa ini ada hubungan dengan Rani yang belum pulang dari semalam? Sial, kenapa harus ada yang datang sih? Mudah-mudahan cuma lewat doang.